Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sejarawan Channel yang membahas kisah seputar hidup pahlawan nasional. Dan kali ini akan saya membahas kembali Muhammad Husni Tamrin, yaitu penghormatan terhadap almarhum Muhammad Tamrin. Sebagai wakil ketua Dewan Rakyat, Husni Tamrin mendapat penghormatan luar biasa dalam Dewan ini. 1. Dalam sidang Polskrat tanggal 13 Januari 1941, Ketua Polskrat Mr. Jokman memimpin peringatan terhadap almarhum Husni Tamrin dengan mengucapkan pidato sebagai berikut. Para anggota Polskrat yang terhormat, pada permulaan sidang umum 10 Januari 1941 telah saya kemukakan bahwa salah seorang anggota kita yang terhormat tidak dapat hadir, yaitu Husni Tamrin. Tidak hadirnya anggota kita itu telah melimpahkan bayangan yang tidak cerah kepada persidangan kita. Pada malam hari tanggal 11 Januari 1941, Husni Tamrin telah meninggal dunia dalam usia mendekati 47 tahun. Husni Tamrin diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat pada bulan Mei 1927 menggantikan Dr. Sutomo. Pada tahun 1931 ia diangkat kembali menjadi anggota Dewan Rakyat dengan bantuan Budi Utomo. Pada tahun 1935 ia menjadi anggota Dewan dan dipilih dari Polskrat untuk daerah Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1939 beliau dipilih kembali sebagai anggota Dewan Rakyat sebagai wakil Parindra. Pada bulan Juni 1939 Husni Tamrin diangkat menjadi wakil ketua pertama di Dewan Rakyat. Ketika Husni Tamrin masuk Polskrat, ia adalah seorang saudagar. Masa itu belum menggabungkan diri pada suatu partai politik. Akan tetapi dia waktu itu telah menjadi tokoh terkemuka dari perkumpulan kaum Betawi dan menjadi anggota Dewan Kota Gemensarat sudah hampir 10 tahun. Sebagai orang Indonesia, ia pernah menjadi pembantu wali kota pertama dari Dewan Kota. Dalam Dewan Rakyat, ia melanjutkan perjuangan stokpis untuk perjuangan parlemen. Ia tampil kemuka sebagai ketua fraksi nasional sebelum menjadi anggota terpilih di luar Dewan Rakyat. Pengaruhnya berjalar kepada pergerakan rakyat di luar kota Betawi. Ia menunjukkan kegiatannya dalam politik. Ia ikut membentuk BPBKI yang terakhir GAPI dalam Partai Indonesia Rakyat atau Parindra. Ia menduduki jabatan terkemuka. Pengaruhnya meluas kemana-mana sampai ke seluruh pelosok negeri ini. Ia menjadi anggota Dewan Rakyat terkemuka dan sangat berpengaruh. Di samping itu, ia menjadi pemimpin pergerakan nasional. Semua itu didapat oleh Husni Tamrin karena kecakapannya yang luar biasa dan kebebasan berpikir serta kecerdasan sifat perjuangannya dan tujuan politiknya yang tajam. Di dalam Dewan Pembicaraan masalah tata negara, urusan luar negeri, ekonomi dan keuangan, Husni Tamrin banyak sekali mencurahkan perhatiannya dalam soalan tersebut. Kematian Husni Tamrin merupakan pukulan bagi pergerakan, seperti terlihat pada ucara penguburannya. Wakil-wakil Parindra dan GAPI menunjukkan penghormatan yang besar kepada Husni Tamrin di tengah-tengah rakyat Indonesia. Dalam Dewan Rakyat, kematiannya meninggalkan kekosongan. Ia tidak membela kepentingan sendiri, tapi seluruh pekerjaan Dewan. Seorang oposisi yang cakap merupakan pendorong tumbuhnya demokrasi. Di samping itu, ia juga meninggalkan kekosongan dalam pergaulan. Dalam bergaul, ia mengutamakan persahabatan dan suasana manis hingga sifatnya terlalu terpuji dan menjadi contoh. Jika ia sakit, pemerintah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya. Dalam hal itu, Dewan Rakyat perlu mengetahui lebih jauh akan persoalan itu. Tindakan itu menurut ketentuan hukum merupakan suatu pelanggaran. Tuduhan melakukan kejahatan politik kepada Husni Tamrin tuduhan yang besar dalam suasana perang. Dalam suasana ini, tuduhan itu akan diperbincangkan sesuai dengan permintaan keluarganya. Pada upacara penguburan, kita semua dimohon mendoakan agar kesalahan-kesalahan Husni Tamrin diampuni oleh Tuhan. Kita juga akan mengalami seperti apa yang dialami Husni Tamrin. Selamatlah arwah Husni Tamrin dalam kubur. Keluarga yang ditinggalkan hendaknya beroleh kesabaran dan kekuatan iman. Dua wakil pemerintah untuk urusan umum beri pidato sebagai berikut. Pada hari Sabtu yang lalu tersiar berita tentang meninggalnya Husni Tamrin. Beberapa hari sebelumnya, ia masih ikut dalam perdebatan di Dewan Rakyat. Dengan tidak disangka-sangka, maut telah datang merenggut jiwanya. Sebagai wakil pemerintah, kita ikut memperingati meninggalnya anggota Dewan Rakyat ini. Pemerintah percaya kepadanya. Ia mempunyai sifat yang manis dalam Dewan dan sudah bertahun-tahun bekerja di dalamnya. Ia terpuji karena ketajaman otaknya, pengamatannya yang tepat,
tentang berbagai masalah, dan kegiatannya tidak mengenal lelah. Tidak ada perdebatan yang tidak dihadiri oleh Husni Tamrin dalam dewan. Bila ia berpidato di Polskrat, seluruh anggota akan mendengarkan buah pikirannya. Ia merasakan secara tajam keadaan-keadaan politik. Ia dapat memperoleh pasal-pasal karena kepiawaiannya dalam berbicara dan menjelaskan pendiriannya dengan kata-kata yang jelas. Kecakapan dan pengalaman yang luas telah ditunjukkan ketika memimpin fraksi nasional di Polskrat sehingga terpilih menjadi wakil ketua Dewan Rakyat. Sebagai mantan anggota Dewan Rakyat, ia menduduki suatu tempat dalam ruangan ini dan akan terus dikenang. Demikianlah pidato wakil pemerintah Hindia Belanda di Polskrat dalam memperingati wafatnya Husni Tamrin. Sebelum meninggal dunia, Husni Tamrin mempunyai beberapa jabatan. Setelah ia meninggal dunia, jabatan-jabatan itu diganti oleh satu, sebagai anggota Polskrat diganti oleh Mr. P. Samsudin. 2. Sebagai wakil ketua Polskrat digantikan oleh Mr. Dr. Sultan Gunung Mulia. 3. Sebagai ketua fraksi nasional di Polskrat diganti oleh Suroso. 4. Sebagai anggota Dimente Rat Betawi digantikan oleh Samsudin Istimakmur. 3. Seseorang tokoh Islam terkenal, Muhammad Nasir, mengungkapkan pandangannya tentang almarhum Husni Tamrin dalam Panji Islam bulan Januari 1941 sebagai berikut. Aliran politik Husni Tamrin sejajar dengan perjuangan dan cita-cita Islam. Kita berdoa semoga arwah Husni Tamrin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala kesalahannya. Sampai saat ini pemerintah belum berhasil mengungkapkan alasan penggeledahan rumah Husni Tamrin karena alasan itu hanya berdasarkan dugaan saja, dan hal yang semacam itu sangat berbahaya dalam suasana sekarang. Kalau terbukti Husni Tamrin tidak bersalah, bersihkan namanya sama sekali dari segala tuduhan dan dugaan. Husni Tamrin pada saat terakhir perjuangannya kecewa kepada pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah tidak menggubris tuntutan dari kaum pergerakan Indonesia, terutama tuntutan dari anggota Polskrat yang menuntut agar parlemen bagi bangsa Indonesia. Kekecewaan itu bukan hanya pada diri Husni Tamrin saja, tetapi hampir pada seluruh pemimpin pergerakan Indonesia. Langkah politik Husni Tamrin dan kawan-kawan merupakan suatu kehendak yang kuat dan terus-menerus mencari jalan yang sah dan terbuka, mencari persamaan pekerjaan yang adil dan sama-sama ikhlas dengan pemerintah, dan mencapai perbaikan kedudukan dalam tata negara untuk menangkis semua bahaya yang mungkin menimpa. Inilah seharusnya menjadi pertimbangan dari pemerintah. Itu cerita dari Muhammad Husni Tamrin dalam penghargaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan sedih, hamba